Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo guys, kembali lagi bersama saya Bobby Ren. Kita akan bahas lagi ya komentar yang ada di kolom komentar di video saya. Nah, kembali lagi dari Zainal Sibagariang 597. Jadi dia bilang gini guys ya. Terjemahan lama Alkitab bahasa Indonesia atau Melayu banyak dipengaruhi bahasa Arab. Bahkan ada ahli bahasa orang Islam yang menerjemahkan Alkitab atas permintaan orang Belanda. Nah, ini saya nggak tahu dia ngarang data dari mana nih kan. Jadi kita akan buktikan guys. Itu sebabnya terjemahan lama itu banyak berbau Islam. Beda dengan Alkitab modern yang telah diterjemahkan oleh orang Kristen sendiri. Alkitab itu sudah diterjemahkan sejak abad kedua ke dalam ratusan bahasa dan selalu menerjemahkan Tuhan untuk ayat tersebut. Misalnya ke bahasa Latin dan bahasa Inggris. Nah, ini merujuk kepada ada perubahan. Dia kan mengklaim bahwa Yesus itu mengaku sebagai Tuhan. Lalu dia kasihlah ayat yang bunyinya bahwa Yesus ngomong bahwa akulah guru dan Tuhan. Gitu kan? Dan bla 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 gitu. Nah, saya buktikan bahwa ada Alkitab cetakan lama ya, terjemahan lama itu bunyinya adalah akulah guru dan Tuhan. Jadi berarti kan ada perubahan dari kata Tuhan ke Tuhan. Artinya kan itu adalah suatu hal yang fatal guys. Kenapa saya bilang ya? Karena kalau pakai logika, Tuhan itu kan suatu kata yang tidak ada bandingannya. Anda membandingkan Tuhan dengan siapa coba? Nggak ada. Tapi kalau kata guru, itu bisa dibandingkan dengan Tuhan. Karena kita dengar ada istilah Tuhan guru, Tuhan tanah. Artinya Yesus adalah guru sekaligus Tuhan. Itu masuk akal, masih nyambung, logis. Karena Yesus adalah Tuhan guru. Tapi kalau Yesus adalah guru dan Tuhan, itu nggak masuk akal guys. Nggak ada relevansi di situ. Karena guru nggak bisa disamakan dengan Tuhan. Gitu loh guys. Ya kan? Jadi sekali lagi guys ya. Lalu dia klaim pula, oh itu adalah terjemahan dari orang Islam. Sehingga terjemahan lama itu banyak berbau Islam. Ini tuduhan yang sangat tidak berdasar. Datanya mana? Nah, saya akan sampaikan data saya nih ya. Jadi gini guys ya. Coba pakai logika ya. Orang Belanda itu kan dia itu ketika menjajah Indonesia, dia akan interaksi sama orang Indonesia, ya kan? Interaksi sama orang Indonesia. Nah, dan Belanda itu bukan setahun 2 tahun. Dia bukan kayak turis yang misalnya kita berkunjung ke negara-negara Eropa atau Amerika cuman sehari, 2 hari, seminggu, sebulan atau mungkin bisa beberapa tahun. Enggak, orang Belanda tuh sudah berabad-abad di Indonesia guys. Sehingga dia sudah lama berinteraksi dengan rakyat Indonesia, dengan orang Melayu, orang Jawa, orang Sulawesi, orang Batak dan segala macamnya. Nah, mereka tentu karena sudah lama interaksi, ibaratnya mereka tuh bahkan ada yang lahir di sini. Artinya mereka tuh sudah sama kayak orang Cina, orang Arab, orang Eropa yang lahir di sini. Udah pasti bahasa Indonesia guys. Bahkan udah ada orang bule itu yang bisa bahasa Jawa, bahasa Minang gitu. Jadi nggak perlu lagi orang Belanda itu, orang kafir Kristen Belanda itu untuk memakai orang Indonesia untuk menerjemahkan kitabnya ke dalam bahasa Melayu atau bahasa Indonesia. Nggak perlu lagi gitu loh. Kecuali kalau turis ya. Belanda kan bukan turis. Dia penjajah yang sudah berabad-abad di sini. Nah, kalau pakai logika tuh harusnya dia nggak mungkin menyampaikan statement ini guys, nggak masuk akal. Kecuali kalau Belanda tuh sekali lagi turis, oke. Enggak, dia sudah lahir di sini, karena dia berabad-abad di sini, gitu guys. Jadi sekali lagi guys ya, dan sumbernya mana nih? Saya minta nggak dikasih-kasih kan? Nah, sekarang kita akan lihat sumber sebenarnya ya, bahwa sebenarnya tidak ada seperti yang diklaim itu. Kita akan lihat ya. Nih, saya akan bacakan. Saya ada sumbernya guys. Jadi gini.
Nah, ada namanya kepala bidang ya, kepala bidang Museum Lembaga Alkitab Indonesia. Jadi beliau tuh dimintain informasi oleh suatu lembaga gitu yang meneliti gitu kan. Jadi BAM namanya kepala bidang itu adalah Bambang Kristanto Sitompul ya, SSI ya, sarjana apa nih, saya nggak tahu nih SI ini apa gitu kan. Jadi Kepala Bidang Museum Lembaga Alkitab Indonesia menuturkan alias menginformasikan bahwa untuk wilayah Nusantara pertama kali Alkitab diterjemahkan dalam bahasa Melayu tinggi sekitar tahun 1600-an. Nah, artinya ini kan terjemahan lama berarti yang diterjemahkan ke dalam bahasa Melayu tinggi sekitar tahun 1600-an. Artinya lebih lama lagi dibandingkan cetakan yang saya berikan itu, yang saya kasih cetakan di mana Yesus itu berkata bahwa akulah buruan Tuhan, itu cetakan tahun 69 dan 74. Nah, ini lebih tua lagi, tahun 1600-an, guys. Penerjemahan selesai pada tahun 1612. Demikian ungkap Bambang. Tapi pencetakan perdananya pada tahun 1629 dan tahun 1629 itu menjadi tonggak bersejarah penerjemahan Alkitab di Nusantara karena baru pertama kalinya setelah di Eropa. Jadi itu yang pertama. Nah, sekarang kita lihat ya. Alkitab yang dicetak pada tahun 1629 tersebut dalam bentuk dwibahasa, alias bahasanya tuh dua, guys, dwibahasa gitu kan. Yaitu Melayu Belanda. Jadi ada bahasa Melayunya, ada bahasa Belandanya. Sama kayak misalnya ada bahasa ya Indonesianya, ada bahasanya Jawanya gitu, guys. Nah, penerjemahan tersebut, nah ini catat ya. Penerjemahan tersebut dilakukan oleh seorang saudagar muda atau pedagang Belanda. Nah, jadi pedagang Belanda ya bernama Albert Cornelis Ruil. Ini orang mana? Orang Islam nggak? Apakah orang Belanda ini adalah orang Islam? Apakah dia mualaf? Kan tidak, guys. Ya, ini orang Belanda. Namanya saja adalah Albert Cornelis Ruil. Tidak ada. Ini bukan mualaf ini beliau ini gitu kan. Bagian kitab yang pertama kali diterjemahkan olehnya adalah kitab Matius. Kita sambung lagi. Nah nih. Alkitab yang lengkap diterjemahkan dalam bahasa Melayu. Yang lengkapnya ya, itu kan baru kitab Matius. Jadi yang tahun 1600-an itu hanya baru kitab Matius saja. Nah, yang untuk lengkapnya, Alkitab yang lengkap diterjemahkan dalam bahasa Melayu diterbitkan pertama kali pada tahun 1733. Alkitab tersebut merupakan terjemahan pendeta. Nah, sekali lagi ini piang ya. Pendeta Dr. Melchior Leesdecker. Ini bukan orang Islam, tapi pendeta. Masa ada pendeta beragama Islam? Yang benar aja, bro, ya kan? Yang meneruskan pekerjaan Ruil yang sudah menyelesaikan beberapa bagian, yaitu Matius tadi gitu kan, kita Matius. Penerjemahan dan penerbitan yo Alkitab ini disponsori oleh VOC. Nah, tadi dia benar tuh, dia bilang Belanda nyuruh terjemahkan, tapi bukan kepada orang Islam, bukan kepada sesama orang Belanda, kepada saudagar Belanda, kepada pendeta Belanda. Jadi nggak benar kalau Anda klaim bahwa Anda baca sejarah, nggak benar kalau Anda klaim bahwa itu disuruh orang Islam untuk menerjemahkan. Nggak ada hubungannya. Saya katakan ya, orang Belanda itu Indonesia itu bukan turis, tapi penjajah berabad-abad. Bule saja yang turis saja ada yang bisa bahasa Jawa, bahasa Batak, bahasa Minang, bahasa daerah. Ini penjajah yang sudah berabad-abad, yang bahkan beranak pinak di sini, bahkan nikah sama orang lokal pribumi dengan wanita pribumi. Masa nggak hafal
bahasa-bahasa lokal, memang ya bener aja bro. Sampai harus disuruh orang Islam untuk menerjemahkan. Ini faktanya sejarah yang terjemahkan adalah orang Belanda sendiri yang beragama Kristen, bahkan salah seorangnya adalah pendeta, guys. Disponsori oleh VOC atas permintaan gereja-gereja yang ada di Batavia di bawah lembaga Netherlands Bijbelgenootschap (NBG) yang berkedudukan di Amsterdam. Pada masa pendudukan Inggris, pada tanggal 4 Juni 1814, Letnan Gubernur Jenderal Thomas Stamford Raffles menginisiasi penerjemahan Alkitab dengan mendirikan lembaga Alkitab di Batavia. Lembaga ini merupakan cabang pembantu dari lembaga Alkitab Inggris dan dinamakan Lembaga Alkitab Jawa, Java Auxiliary Bible Society, gitu kan bahasa Inggrisnya. Yang kemudian saat Belanda kembali berkuasa pada tahun 1816, lembaga tersebut mengganti nama menjadi Lembaga Alkitab Hindia Belanda atau disebut juga Netherlands Oost-Indisch Bijbelgenootschap atau Lembaga Alkitab Batavia, Batavia's Bijbelgenootschap. Jadi faktanya tidak ada catatan sejarah yang mengatakan bahwa Alkitab itu diterjemahkan oleh orang Islam. Jadi jangan ngarang ya bro. Jadi yang menerjemahkan itu akulah guru dan tuan itu adalah orang Kristen sendiri. Bahkan kalau Anda lihat susunan dari Lembaga Alkitab Indonesia itu isinya adalah orang Kristen sendiri. Umat Islam tidak ada sangkut pautnya, tidak ada kepentingannya gitu, karena itu kitab-kitab kalian, bukan urusan kami gitu kan. Jadi please yang cerdas lah dalam berargumentasi gitu kan, baca sejarah yang benar, jangan berasumsi, jangan nebak-nebak gitu. Nah saya sampaikan nih sumber sejarahnya, silakan Anda pelajari sendiri. Oke, jadi mungkin sekian dulu aja video kita kali ini, dan sampai jumpa lagi di video-video selanjutnya, dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh guys.